rutin ilmiah kita EBM series kali ini. Kebetulan yang perdana tampil di awal tahun ini Dr. Nurlina dari KSM THT. Ya, sekali lagi kepada sejawat semuanya dan juga kebetulan ada para peserta didik juga yang ikut pada acara siang hari ini. Semoga nanti acara hari ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Mungkin selama ini kita kan bagian masing-masing. Nah, kita lihat nih kalau dari bagian THT bagaimana gitu ya. Nah, mungkin nanti kalau ada pertanyaan silahkan bisa melalui chat atau juga bisa langsung nanti pas sesi tanya jawabnya. Baik, kita langsung saja pada hari ini topiknya adalah mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan hipertrofi tonsil lingual pada orang dewasa dengan obstruksi sleep apnea. Jadi nanti Dr. Nurlina akan coba mentelaah sebuah literatur, jurnal sesuai dengan EBM-nya. Baik, kepada Dr. Nurlina, spesialis THT, yang mungkin sudah tidak asing lagi, saya tidak perlu perkenalkan lagi ya, Tan ya. Dipersilakan untuk presentasinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari THT membawakan salah satu jurnal dengan topik yaitu dengan judul faktor-faktor yang berhubungan dengan hipertrofi tonsil lingual pada orang dewasa dengan obstruksi sleep apnea. Ya, pendahuluan kita ketahui bahwa hipertrofi tonsil itu dia berimplikasi dalam terjadinya disfagia, dalam terjadinya juga obstruksi saluran nafas atas, berimplikasi juga pada saat kita melakukan intubasi atau kita melakukan endoskopi. Jadi apabila terjadi hipertrofi tonsil, biasanya endoskopi juga agak sulit kita lakukan. Terus ini hipertrofi tonsil yang ingin dibaca itu penting dalam ini dalam gangguan pernafasan saat tidur atau obstruksi sleep apnea. Dan faktor-faktor yang berkaitan dalam terjadinya hipertonsi tonsil lingual itu satu adanya tindakan adenotonsilektomi, adanya refleks laringofaringal, adanya obesitas dan penggunaan obat-obatan seperti phenytoin. Metode penelitian yang kita ambil sampel ini adalah semua pasien di atas 19 tahun dengan keluhan mendengkur atau terdapat sleep apnea. Pada penelitian ini dilakukannya pada pasien yang pada Pusat Kesehatan di Gangnam, Rumah Sakit Universitas Nasional di Seoul. Periodenya yang pasien ini diambil pada periode Februari 2009 sampai 2011. Dan kriteria eksklusif, jadi kita keluarkan dari metode penelitian ini, itu adalah pasien-pasien dengan adanya aritmia, dengan menggunakan beta blocker, atau ada riwayat kanker serviks, adanya simpatotektomi torak, adanya vaskulopati perifer, dan neuropati. Kalau pasien ini terdapat salah satunya itu, ini dia termasuk kriteria eksklusif. Metode penelitian itu diambilnya semua subjek itu dilakukan pemeriksaan, adanya screening apnea saat tidur, adanya pitch pad atau pertanda arteri perifer, endoskopi saluran nafas atas, radiografi tengkorak lateral, dan studi tidur dengan MRI. Metode penelitian evaluasi dari hipertonsil lingual ini
ada 4 grade ya, dan ini kita nilainya dengan menggunakan endoskopi. Pada grade 0 itu tidak ada tonsil. Pada grade 1 itu kita melihat jaringan tonsil dengan basis lidah massa depannya terlihat. Pada grade 2 itu ada tonsil yang difus dengan dasar lidah dan pembuluh darah yang tidak dapat terlihat. Pada grade 3 itu kita adanya jaringan tonsil yang difus dengan valikula yang tidak terlihat. Pada grade 4 itu jaringan tonsilnya difus dengan epiglotisnya terlihat. Nah, metode penelitian yang selanjutnya ini kita evaluasi dengan menggunakan radiografi servikal lateral, jadi dengan foto lateral. Tonsil lingual ini juga diukur dengan skala 1 sampai 4. Skala 1 itu ada ketidakteraturan minimal pangkal lidah, opasitas tonsil lingual dengan valikula sepenuhnya terlihat. Pada grade 2 itu opasitas tonsil lingual dengan valikula sebagian tidak terlihat. Pada grade 3 opasitas tonsil lingual dengan valikula benar-benar tertutup. Pada grade 4 opasitas tonsil lingual membentang di atas epiglotis. Metode penelitian ini bisa juga kita evaluasi dengan studi tidur MRI. Itu kita mengukur ketebalan dari tonsil lingual. Itu terdapatnya intensitas signal yang tinggi pada aspek dasar dari lidah. Metode penelitian ini adalah analisis regresi bertahap, dibentuk untuk menentukan prediktor signifikan antara grafik, parameter, pernafasan, endoskopi, dan radiologis yang berkaitan dengan hipertrofi tonsil lingual. Analisis statistiknya itu dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SPSS 18,0 SPSS dan indeksnya itu P kurang dari 0,05 yang dianggap signifikan terhadap statistik. Kriteria subjektif penelitian ini subjeknya dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu 12 subjek itu pendengkur sederhana, 30 obstruksi sleep apnea ringan, ada 35 obstruksi sleep apnea, dan ada 20 yang berat obstruksi sleep apnea. Kita meneliti sebanyak 79 subjek dengan usia rata-rata 52 tahun. 32 subjek itu dia mengalami refleks laryngofaring. Indeks dari massa tubuh itu rata-rata 25,8 kg per meter, indeks hipoksia apnea, dengan saturasi oksigen 11,1 dan bising saat mendengkur itu 46 desibel. Hasil penelitian, ketebalan tonsil lingual, ketebalan median dari MRI itu terukur 3,6 mm dan 4,9 mm di garis median dan para midline dasar lidah. Itu tidak berbeda signifikan antara keempat kelompok. Hasil penelitian, hasil endoskopi itu kita dapatkan ada 36 subjek memiliki grade 1 dengan hipertonsi tonsil lingual, ada 40 dengan grade 2, ada 21 dengan grade 3.
hasil radiografi tengkorak posisi lateral itu didapatkan 43 subjek itu memiliki grade 1 dengan hipertonsi lingual, ada 31 dengan grade 2 dan ada 23 dengan grade 3. Hasil penelitian midline dari garis tengah dan parameter lingual ini, paralingual tonsil ini ketebalannya dengan MRI antara 2,5 mm sampai 2 grade 1 itu 2,5 mm, grade 2 itu 4,9 mm dan grade 3 itu di 8,1 mm dengan menggunakan MRI. Faktor-faktor yang mempengaruhi hipertonsi lingual secara dianalisis itu ada ukuran dari indeks mas tubuh itu P sama dengan 0,46. Sedangkan skor dari reflux laringofaringeal kurang dari 7, P kurang dari 0,001. Diskusi, penelitian menunjukkan jika hipertrofi tonsil lingual lebih tinggi pada anak dengan obstruksi sleep apnea dibanding obstruksi sleep apnea, dia berkaitan dengan adenotonsilektomi dan sindrom Down. Dan prevalensi hipertrofi tonsil lingual ini lebih tinggi pada anak yang menjalani tonsilektomi palatina. Hipertrofi tonsil lingual yang menghalangi jalan nafas hipofaring itu merupakan salah satu kegagalan pengobatan bedah faring pada orang dewasa dengan obstruksi sleep apnea. Prevalensi dari hipertrofi tonsil lingual berat ditemukan lebih tinggi pada pasien dengan reflux nasofaring dengan mekanisme yang belum kita ketahui. Ukuran dari tonsil lingual tidak selalu berbanding lurus dengan berat dari obstruksi sleep apnea, demikian pula dengan tebalnya. Temuan penting dalam penelitian ini, indeks mas tubuh dan reflux laringofaringeal dependen dengan hipertrofi tonsil lingual. Pemeriksaan itu dilakukan secara endoskopi, radiografi, MRI, itu memberikan hasil yang serupa untuk mendiagnosa hipertrofi tonsil lingual. Keterbatasan penelitian, ini pengukuran tonsil hanya dilakukan dengan 2 dimensi volumetrik dengan MRI. Dan adanya refleks laringofaringeal yang tidak didiagnosa melalui penggunaan pemantauan pH esofagus 24 jam. Kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa skor temuan reflux dan BMI secara signifikan terkait dengan hipertensi tonsil lingual pada orang dewasa dengan gangguan pernafasan tidur. Sedangkan parameter pernafasan tidak terkait dengan hipertrofi tonsil lingual. Studi statistik lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi signifikan klinis hipertrofi tonsil lingual pada orang dewasa dengan menunjukkan perbaikan bedah secara tonsilektomi lingual di obstruksi sleep apnea. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Nurlina sudah memberikan pengetahuan nih buat kita nih bagaimana kalau orang dewasa dengan hipertrofi tonsil lingual itu
akan mengalami OSA, Iya, OSA ya, obstruksi yang sleep sleep apnea. apnea. Iya. Ya. Nah, mungkin sedikit kita akan bahas mengenai eh, review atau appraisal untuk jurnal ini. Kebetulan kalau kita lihat nih jurnalnya jurnal prognostik untuk Iya. menentukan faktor bagaimana sih faktor resiko kalau seseorang itu mempunyai hipertrofi tonsil lingual, apa saja yang akan mempengaruhi dia terjadinya untuk OSA, ya benar ya, Iya. Dr. Nurlina ya. Nanti kalian lihat berarti kita menggunakan worksheet untuk jurnal ini adalah worksheet untuk studi prognostik. Ya, Iya. nanti kita lihat akan ada via-nya, yaitu untuk menentukan valid tidaknya suatu penelitian ini, atau cukup pentingkah penelitian ini kita adopt atau kita terapkan, dan apakah mungkin applicable nggak untuk kita di sini menerapkan hasil penelitian ini gitu. Mungkin Dr. Nurlina udah buat untuk worksheet dari dari literatur ini, yaitu Iya. untuk validitasnya kira-kira gimana Dr. Nurlina? Jadi sebenarnya untuk menentukan validitas suatu jurnal, mungkin ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab dari worksheet tersebut berdasarkan dari literatur atau jurnal ini. Kebetulan untuk studi prognostik, untuk menentukan suatu jurnal itu valid, yang pertama kita melihat apakah subjeknya tersebut mewakili populasi dan direkrut pada fase awal penyakit. Nah, kalau di jurnal ini gimana ya, Dr. Nurlina? Kalau jurnal ini, Dok, pasiennya itu direkrut secara random. Ya. Jadi semuanya pasien itu diambil, tetapi nanti yang diteliti itu yang memenuhi kriteria. Ya, masuk kriteria Ya, inklusi ya. jadi dia pada penelitian ini dia berumur di atas dari 19 tahun, tapi karena mungkin pada saat dia meneliti ini, itu yang ada kebanyakan umurnya 52 tahun seperti yang ditulis itu. Iya. Berarti dia direkrut pada fase awal. Iya. Sebenarnya gini, kalau studi prognostik kadang kita tidak juga bisa menentukan nih awal penyakitnya kapan. Kalau penyakitnya nggak jelas, kadang biasanya pas saat dia datang saja, kadang kita ambil oh dia datang ke kita berobat, ya udah kita ikut. Kalau dia memenuhi kriteria inklusi ya, berarti sebenarnya sama ya, fase perekrutannya sama semua 2009 sampai 2011 ya, dengan yang memenuhi kriteria inklusi berarti ya. Oke, berarti jawabannya iya ya berarti ya. Terus selanjutnya untuk pertanyaan untuk menentukan validitas ini, apakah subjek diikuti dalam waktu yang cukup? Subjek ini diikuti dalam waktu tertentu, dalam waktu tertentu saja, Dok. Karena nanti dengan berjalannya waktu itu untuk menentukan apakah dia perlu tindakan. Ya. Jadi kalau seandainya semakin lama mungkin kita perlukan tindakan operasi seperti kuretase itu supaya jalan nafasnya itu bisa lebih bagus, karena dia pada obstruksi sleep apnea itu space-nya sangat sedikit. Ya. Iya. Berarti ini subjeknya memang diikutin ya. Iya. Jadi kalau seandainya pas follow up dan diikutin ternyata dia memerlukan tindakan, dilakukan tindakan segera. Iya. Ya, kemudian kita lanjut ke pertanyaan ketiga, apakah kriteria outcome objektif dan dilakukan secara tersamar? Ini sepertinya tidak, Dok. Tidak tersamar tidak tersamar. Tapi kriterianya jelas ya, objektif. Kriteria objektif karena kita memakai endoskop, kita memakai X-ray, kita memakai MRI. Iya, dan itu kita ukurnya memang berapa milimeter, jadi memang terukur, Dok. Terukur dan outcome-nya objektif, cuman secara objektif. Cuman tidak tersamar ya. Iya, Dok. Oke, berarti iya cukup valid juga ya. Kemudian bila dilakukan analisis subgrup, apakah dilakukan penyesuaian terhadap faktor prognostik terpenting? Kalau kita lihat tadi jurnal ini dibagi-bagi menjadi kelompok-kelompok ya, Dr. Nurlina ya. Kalau jurnal ini dia hanya dia tidak membagi kelompok, Dok. Dia hanya
dia per Gejala, apa ya? gejala-gejala, Iya, iya, maksudnya ada kelompok-kelompoknya ya. gejala grade 1, grade Heeh. 2, grade 3, iya. Iya, jadi ada Iya, dibagi ya, tapi dia dia bagi. tetap menganalisis ke semua grup Iya, sama ya, iya. dianalisis dan Dia hanya menganalisis nanti sejauh mana dia berkembang. Itu apa nanti dia terjadi sleep apnea beberapa, atau dia perlu tindakan, atau dia hanya memang nanti mungkin kemungkinan di medikamentosa saja, Dok. Oke. Iya, Berarti memang dilakukan analisis ya. iya, Dok. Nah, untuk pertanyaan terakhir di validasi ini adalah apakah hasil studi prognostiknya sudah divalidasi pada kelompok lain dengan karakteristik yang sama, namun bukan yang masuk dalam penelitian. Jadi maksudnya apakah sudah pernah dilakukan ke kelompok lain, tapi bukan yang ada di penelitian ini? Kayaknya belum pernah. Belum Iya, pernah ya, jadi belum ada. ada di Iya. situ, belum dicobain Iya. gitu ya. Oke, kalau kita lihat tadi jawabannya banyakan iya ya. Jadi kemungkinan jurnal ini cukup valid ya, Dr. Nurlina ya. Iya. Jadi bisa kita bilang validitasnya iya Iya. gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kan kalau kita menilai suatu validitas jurnal kan kebanyakan kita lihat dari dari metodologinya ya. Nah, kemudian untuk melihat important tidaknya suatu jurnal atau penelitian itu, kalau untuk prognostik ada 2 pertanyaan, yaitu bagaimana nasib pasien dari waktu ke waktu. Maksudnya kita tahu perjalanan penyakitnya tersebut dan kita bisa memberikan gambaran dari pasien ini. Mungkin tadi dia bilang Iya. ada yang lanjut operasi, Iya. ya benar ya? Iya, Gimana Dr. iya, Nurlina? iya. Jadi pada penelitian ini, Dok, kita mendapat prognosa bahwa post-op dari tonsilektomi itu kita dapatkan 78% itu dia menyebabkan hipertrofi dari hipertrofi tonsil lingual. Jadi kalau dia Post-op dari tonsilektomi, Heeh. ataukah dia ada reflux dari laryngofaring, ataukah dia ada obesitas, ataukah dia menggunakan obat-obat seperti phenytoin. Gitu. Jadi dia cukup tinggi. Oke. Iya. Kalau kita lihat nih berapa persis perkiraan prognosis gitu ya. Maksudnya di sini kita lihat hitung-hitungan angka mungkin tadi di jurnal ini yang bermakna, yang menimbulkan yang jadi faktor resiko untuk terjadinya OSA itu tadi hanya 2 faktor ya, Dr. Nurlina ya. Kalau nggak salah tadi BMI, Iya, BMI. sama reflux ya. Iya, reflux. Nah, jadi tapi kalau faktor yang lain sepertinya tidak bermakna ya, karena Iya. P-nya kurang dari lebih dari 0,05 ya. Iya. Ini dia juga mengatakan, Dok, bahwa pada penelitian ini dengan 97 pasien yang diobservasi itu ternyata ada 33% terjadi hipertrofi tonsil lingual. Dan pada yang paling tinggi sebenarnya pada anak-anak dengan post-op tonsilektomi. Itu Jadi dia kalau anak habis hanya post-op tonsilektomi itu dia punyakan 78% untuk menjadi hipertrofi tonsil lingual daripada tidak dioperasi tonsil. Itu hanya 22%. Oke, berarti Itu. kita mesti omongin nih gitu ya maksudnya. Jadi kalau setelah dia post-op tonsilektomi itu kansnya 78% terjadi hipertrofi tonsil lingual. Nah, yang bakalan nanti bikin dia ada OSA ini ya. Sedangkan pada pasien-pasien yang tidak dioperasi tonsilektomi itu dia hanya bisa menjadi OSA itu hanya 22%. Itu dalam penelitian yang saya baca ini. Ya. Nah, kemudian untuk yang terakhirnya yaitu applicable tidaknya suatu jurnal ini, kita lihat apakah pasiennya mirip dengan kita. Tentu ya, dia sepertinya Asia juga sama dan tidak terlalu berbeda kali ya dengan. Kalau ini pasien kebetulan diambilnya di Gangnam Seoul. Iya, universitas. Ya, mirip lah ya. Iya, dengan Rumah pasien Sakit kita di sini. Universitas Nasional Seoul. Iya.
Kemudian apakah bukti ilmiah ini bermanfaat untuk praktek kita? Gimana Dokter Nurlina? Apa bermanfaat untuk praktek hari-hari? Saya rasa ya ada manfaatnya sebagai informasi Ya. bahwa seandainya kita melakukan tonsilektomi itu diadakan untuk terjadinya hipertrofi tonsil lingual yang nanti bisa menjadikan salah satu ini osa itu atau obstruksi sleep apnea. Itu salah satunya. Iya. Ya, jadi sebenarnya dengan menelaah jurnal terutama prognostik ya yang worksheet-nya prognostik itu sebenarnya bermanfaat buat kita memberikan edukasi ke pasien ya. Jadi kita punya punya dasar kalau nanti kita operasi ini sekian persen ya Dokter Nurlina benar ya. Kalau kita tidak sekian persen dan kemudian ada faktor juga yang mempengaruhi terjadinya osa tadi betul, salah satunya yang bermakna tadi adalah reflux dari BMI dan reflux reflux. Ya, jadi mungkin itu untuk telaah jurnal untuk VIA-nya yaitu valid, important atau applicable-nya buat kita. Nanti kita lihat kalau PICO-nya berarti tadi problemnya adalah pasien orang yang mengalami hipertrofi tonsil lingual dengan interventionnya dia tidak ada tidak membandingkan ya, dia membandingkan dan compare-nya antara yang tidak dengan yang tidak dioperasi. Kalau dan outcome-nya adalah kejadian osa. Kejadian obstruksi sleep apnea. Oke. Mungkin dari para audiens mungkin ada yang mau ditanyakan kepada pembicara kita, Dokter Nurlina, dipersilakan bisa melalui chat atau bisa juga melakukan pertanyaan langsung. Dipersilakan. Jadi indeks sambil menunggu pertanyaan kita bicara lagi ya Dokter Nurlina. Jadi tadi kalau indeks massa tubuhnya, body mass index-nya tinggi, itu dia akan mengalami resiko osa ya. Iya, Dok. Tapi batasnya tadi berapa ya, Dokter Nurlina ya? Batasnya tadi 25 ya, di atas 25 ya. Mungkin di sini ya. Iya, ada punten. Mungkin ada pertanyaan dari audiens semuanya? Bisa melalui chat atau bisa bertanya langsung. Kalau pengalaman di praktek kita di poliklinik, kasusnya ini gimana ya Dokter Nurlina? Ada atau kira-kira berapa persen? Agak jarang ya Dok. Jarang ya? Iya, agak jarang. Jadi setelah dioperasi kan biasanya sudah tidak ada keluhan. Iya. Kita agak jarang. Yang osa gitu? Iya, osa itu agak jarang Dok. Jarang ya? Iya. Apa mereka juga anggap itu seperti biasa? Hal biasa mendengkur, mendengkur, saya tidak ngerti. Karena kan kita suka biasa aja. Iya, mungkin bisa jadi kan banyak orang yang juga mendengkur gitu ya, tapi kan banyak yang mendengkur tapi dianggap kan itu sudah biasa. Nggak periksa ya? Iya, enggak. Kecuali mungkin yang sudah sampai bikin itu tadi, mungkin sudah apno ya. Mungkin itu ya. Tapi itu sangat jarang didapat. Kalau di anak sendiri saya ingat tuh ada polisonografi ya untuk di 24 jam gitu dipasangin. Kalau di THT gimana ya? Untuk mendeteksi ada nggak dia apnu waktu tidur gitu. Kalau di THT nggak pakai pemeriksaan itu ya? Enggak. Biasanya kita ya pakai ini yang foto ronsen terus MRI, jadi nanti kita bisa lihat space-nya memang udah mengecil atau gimana. Oke.
Menarik juga nih, siapa yang mendengkur mungkin perlu diperiksa ya, Dokter Nurlina ya. Tapi kalau orang Indonesia kan biasanya dianggap biasa Nggak aja masalah ya, ya. nggak masalah. Kecuali yang udah sampai Sampai dulu baru upload, dia ya. biasanya Tapi itu datang. jarang banget. Biasanya dia kan ke penyakit dalam juga, Dok. Oh gitu Iya, ya. mungkin karena dianggap sakit jantung. Sakit jantung, sakit Iya. yang lain, paru-paru Iya. atau apa begitu ya. Oke, masih ada pertanyaan nggak nih? Nggak ada ya, Dok? Ada? Belum ada? Jadi kira-kira nih jurnal bisa kita pakai ya, cuman kasusnya di kitanya agak jarang iya, ya. Iya. Belum ada pertanyaan. Itu udah kali ya. Ya, sudah aja. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin acara EBM series kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada Dokter Iya, Nurlina yang sama-sama, sudah Dok, ya. hadir pada Iya. siang hari ini berbagi tentang hipertrofi tonsil lingual Iya, ya. iya, Dok. Semoga kita semua bisa mengambil pengetahuannya sehingga Iya, jadi bisa menambah wawasan kita semua. Baik, terima kasih sekali lagi kepada para peserta, pada audiens yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan sesi EBM series selanjutnya 2 minggu kemudian dari KSM Mata. Ya. Oke, mungkin terima kasih Ya, sekali sama-sama, lagi. Dokter. Ya, kalau ada Terima salah kasih, mohon ya. maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh.